Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami bersyukur kepadamu dengan memuji nama-Mu yang agung. Bawalah sahabatmu berdoa, bersama-samalah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 127 ayat 2.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 dan 3. Bersama-sama dengan warga jemaat-Mu, kami sudah semakin rindu berkumpul bersama-sama sanak saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami, karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari kanan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami, enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Iya Tuhan kami Maha Kuasa, kasihanilah. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak dapat belajar di sekolah
sholat masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ia Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak-saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka, janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya. Juga gerejamu di seluruh dunia ini, berkatilah supaya gerejamu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ia Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis dan mereka sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alatmu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan, kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu, kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak cemburu-cemburu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang berkata kepada itu, katanya, "Benar aku kepada Allah." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun bagi dirinya ini sama aku, baiklah aku menangkan dia, supaya dia bisa bersedekah dan akhirnya kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. tidak kalah menangkan yang selama sebenarnya dan anaknya waktu itu Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 474 ayat 3. Jemaat undang Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu
gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 149 ayat 3. Warta jemaat yang di tata ibadah silakan dibaca di rumah. Namun ada warta tambahan, yaitu 1. Tetaplah beribadah di rumah, baik hari Minggu dan ibadah keluarga pada hari Rabu. 2. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, Pesta Kenaikan Isa Al-Masih, kita beribadah seperti biasa. 3. Untuk menindaklanjuti hasil rapat para lado hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020, himbau kepada seluruh jemaat yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan berupa sembako yang akan disalurkan oleh gereja kepada jemaat dan saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 dapat diantarkan ke gereja. Atas perhatian jemaat sekalian diucapkan terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 3.
Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Pada hari Minggu saat ini kita masuk pada Minggu Rogate. Perlu kita pahami, Minggu Rogate berawal pada tahun 470 saat atau pada masa Bishop Mamercus Taufena yang menyerukan umat untuk melakukan puasa dan doa. Jemaat atau umat diajak untuk melakukan puasa dan doa karena ketika itu mereka mengalami bencana alam yang sangat dahsyat dan mengakibatkan gagal panen. Rogate berasal dari kata rogare dari bahasa Latin yang artinya memohon. Dalam perkembangan, Rogate adalah masa di mana memohon berkat atas tanaman pangan kepada Allah. Tentunya ini juga menjadi suatu perenungan bagi kita saat ini, karena memang banyak gereja yang tidak lagi merayakan Minggu Rogate seperti yang sesungguhnya tadi. Unsur-unsur kurang diperhatikan yang menyangkut sejarah historis Rogate yang disampaikan tadi. Memang secara umum Minggu
Rogate dilaksanakan, dikaitkan dengan doa. Namun ada hal yang tertinggal, khususnya mengenai bumi atau alam ciptaan Tuhan. Ini juga sesuatu yang relevan untuk keadaan kita sekarang. Bumi sedang berduka. Alam ciptaan Tuhan ini sedang menghadapi penyakit yang sangat ditakuti banyak orang. Maka tepat Minggu Rogate hari ini sangat aktual dan relevan untuk kita menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Dan tentunya sekaligus mengajak seluruh jemaat Tuhan, ibu bapak saudara yang terkasih, untuk merenungkan bagaimana alam ciptaan Tuhan yang saat ini juga sedang menghadapi berbagai bencana. Yang terakhir kita dengarkan pada tanggal 12 Mei yang lalu di Aceh Tengah Takengon terjadi banjir bandang. Dan sebelum-sebelumnya banyak daerah mengalami banjir bandang, bencana alam yang adalah juga disebabkan oleh manusia yang serakah. Maka Minggu Rogate hari ini juga mengajak kita untuk menanggapi masalah serius yang terjadi, krisis lingkungan juga di tengah-tengah dunia di mana kita hidup dan bekerja, baik secara lokal maupun global. Ibu bapak saudara yang terkasih, hari ini dilawat oleh Tuhan bahwa bagaimana kita supaya tetap dalam sukacita, dalam pengharapan, memanjatkan doa. Ada suatu ungkapan atau perkataan, berbahagialah orang-orang yang masih mau bertekun dalam doa, karena itu pertanda kita adalah orang yang masih setia dan bergantung kepada Tuhan, serta mau hidup di dalam Tuhan menjalani hidup ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini yang mendorong Daud memanjatkan doanya kepada Tuhan, sehingga dia peroleh sukacita itu. Dia mendapatkan berkat Tuhan karena dia senantiasa bertekun dalam doa. Itu yang pertama tadi. Karena dikatakan orang-orang yang bertekun dalam doa itu pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang masih setia dan bergantung kepada Tuhan. Tentu pertanyaan yang harus kita gumuli saat ini, masihkah ada orang yang bergantung kepada kemampuan, kepada kehebatan, kepada apa yang dia miliki? Kemudian dikatakan tadi bahwa orang-orang yang senantiasa bertekun dalam doa adalah mereka yang masih mau hidup di dalam Tuhan. Tentu kita tidak mau makinan keluar dari kehidupan yang Tuhan tentukan. Lingkaran yang Tuhan telah tentukan, kita tidak mau keluar. Karena sekali kita keluar, kebinasaan yang akan kita temui. Hari ini belajar dari kehidupan Daud. Dia seorang raja yang sudah sampai pada puncak atau klimaks kejayaannya. Dia seorang raja yang punya kuasa, yang punya kehormatan, yang punya tempat istimewa atau kedudukan yang istimewa. Tapi bapak saudara yang terkasih, apa yang luar biasa dari seorang Daud? Kita membaca nas ini dari ayat 16. Apa yang dikatakan di sana? Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah?
juga pemberian Tuhan. Nas kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, berawal dari keinginan Daud untuk membangun kembali bait Allah, untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dan kita lihat pembicaraannya dari ayat pertama dan seterusnya dengan Nabi Nathan. Dan Nathan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu yang di kandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Namun apa kata Tuhan? Pada malam itu katanya, di ayat 3 kita lihat, Tuhan datang kepada Nathan. Dan apa kata Tuhan? Ayat 4, pergilah, katakanlah kepada Abu Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rencana itu dia sampaikan, tapi Tuhan yang akan menyatakan. Inilah juga yang harus kita pelajari. Kita boleh punya banyak rencana, tapi yakin dan percayalah, hanya Tuhan yang mampu mengabulkan itu, menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Dan memang rencana itu jadinya Tuhan lakukan lewat Saul. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentunya sebagai seorang yang sadar mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan, Daud benar-benar hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini menjadi seruan juga bagi kita saat ini. Dengan kerendahan hatinya, Daud mampu mengagungkan dan memuji Tuhan. Tidak mungkin orang-orang yang meninggikan hidupnya, hatinya, mencongkakkan dirinya, mampu memuji Tuhan. Tapi orang-orang yang merendahkan dirilah yang akan sanggup memuji, memuliakan Tuhan. Tentunya dari mana ini muncul? Ini lahir dari pengenalan yang dalam, pengenalan dan pengakuan akan Allah yang sekaligus dihidupi oleh Daud sendiri. Daud sudah mengalami, dia menyaksikan keagungan Allah. Hubungan Daud dengan Allah pun senantiasa jelas, senantiasa terpelihara, sehingga seruannya pun langsung ditujukan kepada Tuhan. Itulah yang juga diserukan lewat nas kita, memuji Tuhan lewat doa syukur Daud. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentunya kita pun harus memaknai ini dalam kehidupan kita. Sebagaimana Daud memaknai hidupnya adalah bagian dari karya Allah yang maha besar, maka kehidupan kita pun adalah bagian dari rencana Tuhan, karya besar Allah, dan selayaknya lah kita harus memancarkan kemuliaan Allah, keadilan Allah melalui kehidupan kita. Tentunya perbuatan-perbuatan mulia dan penuh cinta kasih, menjauhkan diri dari tindakan-tindakan tercela yang keji di mata Tuhan. Melalui kitab Tawarik Aman Inam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar tentang kronika, kronos, kronologi. Maka kita belajar tentang rentetan waktu dalam perbuatan Tuhan. Maka ada nyanyian, berkat Tuhan mari hitunglah. Maka setiap orang akan mendaftarkan berkat-berkat dalam kehidupannya, penyertaan Tuhan yang dia telah rasakan, sehingga itu juga mendorong kita untuk memuliakan namanya. Terlebih bagi kita para generasi tua, orang tua, tentu ini menjadi tanggung jawab kita amat inam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk mengajarkannya kepada generasi muda. Kita boleh menikmati kehidupan saat ini adalah karena penyertaan dan berkat Tuhan. Apakah itu teknologi yang boleh kita manfaatkan sekarang, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, namun kita bisa merasakan sukacita. Kita nikmati berkat Tuhan lewat teknologi yang telah kita
terima. Apakah itu juga dalam bidang ekonomi? Kalau dulu Manginang, kehidupan kita di Wonopasogi, di kampung kita, susah kita hidup. Kita hanya mengenal yang namanya gadong. Maka orang tua kita sering katakan manggadong. Mungkin sekarang generasi muda kita sudah hampir tidak mengerti lagi. Karena makanan sudah disuguhkan yang baik, yang bagus, karena didukung ekonomi yang mapan. Apakah juga Manginang Bapak Ibu Saudara terkasih, pengetahuan yang semakin maju saat ini? Walaupun sekarang masih ada daerah-daerah di negara kita yang masih tertinggal dalam pendidikan, tapi secara umum kita sudah boleh menikmati pengetahuan yang maju, yang canggih. Tapi kita coba kilas balik ke Manginang Bapak Ibu Saudara terkasih, betapa sulitnya kita dulu meraih pengetahuan. Ada yang tidak dapat meraih ilmu karena kemiskinan, karena tempat tinggal yang jauh, keterbelakangan dan lain sebagainya. Maka hari ini kita harus ajarkan kepada anak-anak kita kemudahan-kemudahan yang kita peroleh ini. Selayaknya kita syukuri, kita tetap katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang kedua yang luar biasa lewat nas ini yang boleh kita pelajari dari Daud, ayat 20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Pengenalan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Benar-benar dia kenal siapa Tuhan itu. Tidak ada duanya. Maka kita selalu diingatkan oleh hukum Taurat supaya kita jangan menduakan Tuhan, jangan menyembah apapun itu, kekuatan apapun, patung dan sebagainya. Maka Daud mengajak kita untuk juga menyatakan pengakuan seperti ini. Tidak ada Tuhan selain Allah yang telah melakukan perkara yang luar biasa. Maka Ibu Bapak Saudara yang terkasih, reaksi yang ditunjukkan oleh Daud, dia berdoa, dia menyampaikan pujiannya kepada Tuhan. Dan itulah juga yang harus kita perdengarkan, sampaikan kepada Tuhan. Daud betul-betul mengenal siapa dia, siapa Tuhan. Kita tahu Manginang siapa Daud dulu. Daud adalah seorang gembala, pahlawan. Bahkan dia hampir tidak dipilih karena dia tidak ada di antara saudara-saudaranya. Tapi ketika Tuhan katakan masih ada, maka Tuhan memilih. Mungkin dari perawakan, postur tubuh dia yang terkecil, dia mungkin yang terjelek. Tapi itulah kata firman, Tuhan tidak pernah memandang wajah, tapi Tuhan memandang hati. Bagaimana Manginang kita memiliki kehidupan seperti ini. Yang kemudian kita tahu bagaimana Daud mengalami masa-masa sulit. Dia pernah menjadi buronan oleh Raja Saul. Dia pernah mau dibunuh oleh Saul. Bukan karena kesalahannya, bukan karena pelanggarannya, hanya semata-mata karena kecemburuan Raja Saul kepada dia. Atau banyak lagi peristiwa yang dia alami. Bahkan saat dia menggembalakan domba-domba, dia terancam menghadapi binatang-binatang buas. Itulah yang direnungkan Manginang. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Maka selanjutnya dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan seluruh anggota keluarganya, keturunannya kepada Tuhan. Kita lihat ayat 23. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai seorang raja, Daud nyata benar-benar dalam kerendahan hati. Tetap dia menyampaikan permohonannya. Kalau kita baca ayat 23 ini agak lebih lembut. Kalau orang Batak bilang
memikirkan dirinya, tapi umat keturunannya. Dan daripada itulah bukan hanya orang Israel yang merasakan berkat Tuhan lewat Daud, keturunan Daud, termasuk kita, karena Yesus Kristus disebutkan adalah keturunan Daud. Dan dari Yesus Kristus kita beroleh sukacita, beroleh kehidupan, dan beroleh keselamatan. Dan saat ini Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bagaimana kita hidup sebagai seorang hamba? Tentu inilah ajakan dalam Minggu Rogati. Kita semuanya adalah hamba, seperti Daud yang adalah raja, tapi dia hamba bagi Tuhan, menghambakan diri hanya kepada Tuhan. Tentu sebagai utusan Allah, dia tidak hanya memikirkan dirinya. Bagaimana dengan kita, orang tua, generasi-generasi yang terdepan, yang terdahulu terhadap generasi-generasi yang akan datang. Prestasi seorang hamba tidak ditentukan bagaimana ia dengan setia bersetia melakukan apa yang menjadi kehendak dari yang menyuruhnya. Kesetiaan dan kepatuhan menjadikan kita sebagai pribadi yang bersedia juga merendahkan diri untuk melakukan kehendak Allah. Untuk itu, kerendahan hati telah mendorong Daud untuk mengucap syukur. Itu juga yang juga harus kita wujud nyatakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka lewat Minggu Rogati hari ini kita diajak agar selalu mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan yang kita terima dan alami. Mari tetap hidup bergantung, bersandar, dan senantiasa memohon penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Mari kita hidupi sebagaimana Daud mempergunakan seluruh berkat yang dia terima untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu tetaplah menjadi renungan kita, siapakah aku ini Tuhan? Dan kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengaku Tuhan, Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak ada Allah selain daripada Dia yang berkuasa di tengah-tengah dunia dan seluruh kehidupan kita. Melalui nas ini hari ini juga saatnya kita, karena masih tetap menghadapi pandemi COVID-19, walaupun kita beribadah di rumah aman, saya percaya kita tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, ibadah, persekutuan dengan keluarga, dan bekerja di rumah atau dari rumah, dan apapun aktivitas kita senantiasa menjadi puji-pujian kemuliaan bagi nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah Tritunggal, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah menyapa kami, melawat kami pada minggu, dan senantiasa mengajak kami untuk hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Dan dengan mengenal Engkau Tuhan, kami dimampukan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan dengan kerendahan diri kami akan mendorong kami untuk menaikkan doa syukur kami atas penyertaan, atas berkat-Mu dan kehidupan yang telah kami jalani. Terima kasih. Kiranya sebagaimana Daud yang Tuhan berkati, kami dan seluruh jemaat-Mu pun merindukan Tuhan memberkati kami, memberkati kehidupan, memberkati pekerjaan, memberkati persekutuan kami, dan tentunya menuntun kami untuk hidup sebagaimana kehidupan yang Tuhan mau. Kami mau senantiasa jauh dan menghindari perbuatan-perbuatan tercela di mata Tuhan, agar hidup kami berkenan dan menjadi rupa yang harum bagi-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman.
Biarlah pengenalan kami menjadi kabar sukacita yang harus kami beritakan pada dunia ini. Kami para orang tua meneruskan kepada anak-anak kami betapa Allah kami Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa memberikan kami kehidupan. Maka kami mengajarkan itu kepada anak-anak atau keturunan kami dan berdoa untuk mereka seperti Daud, agar berkat-Mu tetap adanya dan kami nikmati bersama. Terima kasih Tuhan untuk minggu ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati setiap aktivitas kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa yang kami buat. Kiranya kami layak menerima berkat. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sembari kita menaikkan pujian kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dalam rasa syukur dan penuh sukacita. Nyanyian kita dari buku nyanyian AKBP nomor 814 ayat 1 dan seterusnya. Mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaan-Nya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dari tahtanya yang di atas. Tuhan Allah berjanji akan membuat suatu keajaiban
besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19, marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sa
karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jemaat Tuhan dimanapun berada, tetap bersukacita, tetap semangat, dan tentunya ikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Kiranya Tuhan menyertai kita, biarlah ibadah yang telah kita jalani atau ikuti hari ini memberkati dan meneguhkan kita. Untuk itu, terimalah salam dari kami pelayan ibadah minggu